Kaisar Naga yang tak terkalahkan. Bab 101, terlalu dibanggakan. Pengalaman hidup Liu Yi sangat buruk. Ayahnya meninggal saat ia baru berusia 3 tahun, dan ibunya meninggal karena sakit saat ia berusia 6 tahun. Satu-satunya orang yang menunjukkan kasih sayang yang lembut padanya adalah kakeknya yang seringkali berkultivasi secara tertutup untuk mencoba mencapai alam roda takdir. Oleh karena itu, Liu Yi kurang diperhatikan orang lain sejak dia masih muda. Meskipun dia adalah nona muda No. 1 di keluarga Liu, tetapi semua orang di sekitarnya berusaha untuk memujinya. Tidak ada yang benar-benar peduli padanya. Liu Rufeng adalah kepala keluarga. Dia telah berjuang sampai mati. Jika masih ada prajurit kuat dari alam kolam jiwa yang tersisa, maka prajurit itu pasti akan menjadi kepala keluarga tanpa pertanyaan. Tidak ada lagi prajurit dari alam kolam jiwa sekarang. Semua leluhur yang memiliki peringkat lebih tinggi semuanya bertempur sampai mati. Sebenarnya, leluhur 7 tidak memiliki status tinggi dalam keluarga, juga tidak memiliki cukup wewenang. Keluarga inti disebut inti karena suatu alasan, dan begitu pula garis keturunan. Seorang wanita dari keluarga inti memiliki status yang jauh lebih tinggi daripada seorang patriark dari garis keturunan. Jika bukan karena hubungan antara patriark 7 dan Sue Chou, dan fakta bahwa Liu Yi tidak cukup berkuasa atau cukup tua, tidak akan ada perselisihan hari ini. Satu-satunya orang yang membuat Luli merasa diperhatikan oleh keluarga Liu adalah Liu Yi. Dia pernah menyelamatkannya sebelumnya, dan Liu Yi juga menyelamatkannya. Luli tidak menyukai Liu Yi secara romantis. Dia tidak memiliki sedikit pun perasaan romantis terhadap Liu Yi dan tidak pernah menganggapnya sebagai sesuatu yang seksual. Dia hanya berpikir bahwa satu-satunya orang yang bisa dia jadikan teman adalah Liu Yi. Oleh karena itu, dia harus membantu Liu Yi menjadi kepala keluarga agar dia bisa hidup lebih baik di Pulau Naga Darah. Terlebih lagi, pada saat itu, sekelompok orang tua menindas seorang gadis muda karena senioritas mereka. Luli tidak tahan lagi. Pukulan Luli ke meja mengejutkan banyak orang dan membuat banyak orang marah. Luli hanyalah seorang prajurit tamu. Di masa lalu, dia tidak memiliki kualifikasi untuk bergabung dalam pertemuan tingkat tinggi keluarga Liu ini. Selain itu, dia pasti dipandang rendah karena dia hanyalah seorang anak muda yang baru saja mencapai alam laut roh. Keluarga Liu bertahan hidup hanya karena Luli dan saudara perempuannya. Jika bukan karena ini, bagaimana mungkin sekelompok orang tua itu mengizinkan Luli menghadiri pertemuan ini? Sekarang, beraninya dia memukul meja dan mengomel? Patriark 9 tidak senang. Dia melirik Luli dan berkata, "Luli, ini adalah pertemuan keluarga Liu. Mungkin lebih baik kamu tidak bicara." Patriark 9 menekankan keluarga Liu untuk menunjukkan bahwa Luli adalah orang luar yang tidak memiliki hak untuk membuat pernyataan atau kritik yang tidak bijaksana. Luli mendengus dan menjawab, "Aku adalah prajurit tamu keluarga Liu. Mengapa aku tidak bisa mengatakan apapun? Di Gurun Utara, kami menghormati yang berkuasa." Patriark 9, apakah kau ingin bersenang-senang denganku? Jika kau menang, aku akan tutup mulutku. Jika aku menang, kau harus tutup mulut. Oke. Luli. Ekspresi Liu Yi menunjukkan bahwa dia tersentuh, tetapi dia menarik pakaian Luli untuk memberi isyarat agar dia tidak melakukan sesuatu yang gegabah. Luli tetap tidak tergerak. Ia menatap Patriark 9, memiliki momentum yang kuat untuk bertarung. Terjadi keributan besar di aula. Patriark 9 berada di tahap akhir alam laut roh, hanya sedikit lebih lemah dari Patriark 7 dalam hal kemampuan bertarung. Bagaimana Luli, seorang anak muda, berani menantangnya? Fakta bahwa Luli membunuh Patriark King dari keluarga Zhao tidak diketahui oleh Liu Yi, apalagi yang lainnya. Selain itu, ketika Luli membunuh pria botak itu di tahap akhir alam laut roh ketika mereka mencoba mencapai Danau Pulau Seribu, tidak ada orang lain yang menyaksikannya. Bagi seluruh keluarga Liu, Luli sedikit aneh, tetapi sudah tidak biasa baginya untuk mengalahkan seorang pejuang di tahap tengah alam laut roh.
Bagaimana dia cukup berani untuk menantang Patriark 9? Patriark 7 tampak mengerikan. Dia melirik Luli dan memarahinya. "Luli, apa yang kau lakukan? Kita semua di sini sebagai satu keluarga. Jangan hancurkan keharmonisan di antara kita. Anak muda, jangan terlalu impulsif." Luli mendengus diam-diam. Patriark 7 memanfaatkan usia tuanya lagi. Luli kini menjadi lebih bertekad. Hari ini, jika ia tidak bisa mengalahkan orang-orang tua ini dengan melawan mereka, di masa depan, tidak ada yang akan peduli padanya bahkan jika Liu Yi berhasil menjadi patriark keluarga. Ia hanya akan menjadi boneka. Luli merasa perlu untuk mengingatkan benda-benda lama ini dan memberitahu mereka bahwa Liu Yi mendukungnya sehingga mereka tidak akan meremehkannya. Luli keluar tanpa berkata apa-apa. Dia berdiri di area terbuka di luar dan berkata, "Patriark 9, tolong beritahu aku." Patriark 9 tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Ia diprovokasi di depan umum oleh seorang anak laki-laki. Jika ia tidak melakukan apapun untuk memberi pelajaran kepada anak laki-laki itu, mungkin akan sulit untuk menjadikan Patriark 7 sebagai patriark keluarga. Kewenangannya sendiri juga akan berkurang. Patriark 9 juga lahir dari garis keturunan keluarga Liu. Ia jauh lebih dekat dengan Patriark 7 dalam hal hubungan keluarga, jadi ia selalu memiliki hubungan yang baik dengan Patriark 7. Hari ini, ia harus menunjukkan dukungannya terhadap Patriark 7. Patriark 9 berdiri dengan anggun dan pergi keluar. Tanpa memegang satupun senjata, dia berkata dengan tangan kosong, "Jika kau ingin bertukar pengalaman, aku akan menemanimu. Namun, jangan gunakan senjata kalau kita menyimpan dendam." "Bukan masalah." Luli melempar pedang kailin surga ke samping dan mendengus diam-diam. Patriark 9 terlalu membanggakan diri. Tidak menggunakan artefak Suan atau melepaskan keterampilan Suan hanya memberi Luli keuntungan. Patriark 9 berdiri di tanah di depan Luli dan berkata dengan sedikit kesombongan, "Ayo. Aku akan membiarkanmu melakukan 3 gerakan terlebih dahulu. Jika kau bisa menjatuhkanku ke tanah, kau menang." Hahaha. Luli tertawa dan melesat maju sambil mengerahkan energi suannya. Karena Patriark 9 suka sekali membual, maka Luli akan mengubahnya menjadi kantong kotoran. Luli melompat ke udara dan cahaya itu menyala di punggungnya. Dalam sedetik, matanya bersinar dalam cahaya perak saat ki dan energi yang mengerikan terpancar darinya. Sementara itu, otot-ototnya membengkak dan dia memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Begitu dia bergerak, Luli mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia mengerahkan lebih dari selusin helai kekuatan Suan dari laut rohnya ke kaki kanannya. Luli akan melawan lelaki tua yang sombong itu hingga menjadi lelaki bodoh. Ekspresi orang-orang di dalam berubah. Meskipun mereka berada di kejauhan, mereka bisa merasakan ki dan energi kuat yang berasal dari Luli. Ki dan energi itu membuat mereka merasa tertekan seolah-olah mereka berhadapan dengan seorang pejuang dari alam kolam jiwa. Apa yang sedang terjadi? Patriark 7 dan beberapa patriark lainnya saling memandang, bingung. Jelas bahwa Luli baru saja mencapai alam laut roh. Bagaimana mungkin dia memiliki ki dan energi yang begitu kuat? Mereka tidak melihat Luli meminum peluru apapun. Bahkan tidak ada tanda bloodline di lehernya yang berarti dia bukan seorang bloodline warrior. Jika demikian, mengapa kekuatannya meningkat pesat secara tak terduga? Kekuatan Luli benar-benar meningkat. Dilihat dari tendangan Luli, banyak yang tahu bahwa Luli sangat cepat dalam serangannya, lebih cepat daripada kebanyakan orang yang hadir di sini. Patriark 9 sangat terkejut hingga ia tampak bodoh. Luli melepaskan skill garis darahnya di udara yang meningkatkan kecepatan serangannya dengan selisih yang sangat besar sehingga Patriark 9 tidak punya waktu untuk bereaksi. Patriark 9 hanya punya 2 pilihan, menghadapi yang tangguh dengan ketangguhan, atau berguling untuk menghindari tendangan ini. Semua prajurit keluarga yang kuat ada di sini. Bagaimana mungkin Patriark 9 berguling-guling di tanah? Dia tidak tega untuk dipermalukan. Jadi,
Patriark 9 mengatupkan giginya dan menendang balik dengan kakinya, menyedot tubuhnya dan melepaskan energi suanya yang menyilaukan. Dia menggunakan kekuatan penuhnya dalam tinjunya, mencoba menghancurkan Luli. Ledakan. Terdengar suara teredam. Di tengah tatapan terkejut itu, Patriark 9 terlempar kembali sejauh lebih dari 30 kaki, dengan darah menutupi tangan kanannya yang bahkan sedikit cacat. Dia tampak menyedihkan dan mengerikan. Jelas, tangan kanannya patah. Kalah dalam satu gerakan, Luli mendarat di tanah dan menatap dingin ke arah orang-orang di benteng batu. Dia berkata dengan ringan, "Apakah ada di antara kalian yang belum yakin?" Keheningan. Bahkan Patriark 7 tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Patriark 9 adalah salah satu yang terkuat dalam hal kemampuan bertarung di antara mereka semua, hanya sedikit lebih lemah dari Patriark 7. Tangan Patriark 9 dipatahkan oleh Luli dalam satu gerakan. Siapa lagi yang berani keluar sana dan meminta penghinaan? Beberapa Patriark yang mendukung Liu Yi tampak berbinar-binar. Salah satu dari mereka tampak sangat bersemangat. Ia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Luli, bagaimana kamu bisa memiliki kemampuan bertarung yang begitu kuat? Apakah kamu meminum peluru?" Luli tersenyum lembut dan berkata, "Saya dibesarkan di suku Dilong. Setelah meninggalkan sana, saya bergabung dengan keluarga Liu. Di mana saya bisa mendapatkan pil semacam ini? Apakah ada pil semacam ini di keluarga Liu?" Lalu, sang Patriark bertanya dengan cermat, "Bagaimana kamu bisa meningkat begitu pesat?" "Saya punya caranya." Luli tentu saja tidak akan memberitahu mereka. Dia hanya berkata dengan dingin, "Aku dapat memberitahu kalian dengan jelas bahwa ada hampir 10 prajurit alam laut roh yang tewas di tanganku. Termasuk 2 orang yang berada di tahap akhir alam laut roh." Nona Yi seharusnya cukup jelas tentang ini. Orang-orang bersorak kegirangan setelah mendengar ini. Mereka mendengar beberapa cerita tentang Luli yang membunuh para prajurit, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia telah membunuh 2 orang di tahap akhir alam laut roh. Jadi, dapat dikatakan bahwa kemampuan bertarung Luli secara menyeluruh telah mencapai puncak alam laut roh. "Aku tidak punya perasaan yang kuat terhadapmu, keluarga Liu. Aku tidak berutang apapun padamu. Sebaliknya, kamu berutang banyak padaku dan adikku." Luli berhenti sejenak dan melanjutkan dengan lugas, "Keluarga Liu pernah menentangku. Patriark 7, kau harus menjelaskannya dengan jelas. Satu-satunya temanku di keluarga Liu adalah Nona Yi. Jika aku tidak dapat membantunya menjadi patriark keluarga, aku akan meninggalkan keluarga Liu besok dan juga Pulau Nagadara. Aku telah mengatakan apa yang ingin kukatakan. Kau bisa memikirkannya." Setelah mengatakan itu, Luli melangkah ke benteng batunya sendiri tanpa melihat mereka lagi. Dia telah mengatakan apa yang ada dalam pikirannya. Adapun bagaimana mereka akan memilih, itu tergantung pada kelompok leluhur keluarga Liu. Bab 102, Jalan Buntu. Ketika Luli menyerahkan senjata Patriark Piao dan Patriark Qi, Patriark 7 pernah berkata Luli mungkin memiliki beberapa kartu tersembunyi yang dapat membantunya membunuh prajurit dari alam yang lebih tinggi. Saat ini, dugaan itu terbukti. Tetapi yang masih belum dapat dipahami orang adalah apa sebenarnya kartu itu. Banyak orang yang memikirkan tentang Bloodline Skill, tetapi ada masalah. Ketika Bloodline Skill dirilis, pasti ada Bloodline Mark yang muncul di leher. Hal ini diakui di seluruh gurun utara. Tanda garis keturunan dapat disembunyikan, tetapi itu hanya dapat dilakukan oleh para prajurit di atas alam abadi. Bahkan jika para prajurit ini menyembunyikan tanda mereka pada hari-hari biasa, tanda tersebut akan muncul saat keterampilan garis keturunan dirilis. Nenek ular hantu adalah contohnya. Tidak peduli kartu apa yang dimiliki Luli, ia telah menumbangkan persepsi orang-orang tentang dirinya dengan pertarungan hari ini. Ia baru berusia 15 tahun, tetapi ia memiliki kemampuan bertarung di puncak alam laut roh. Jika ia dapat berkembang selama beberapa tahun lagi dan diberi sejumlah besar sumber daya untuk berlatih, Luli dapat dengan mudah mencapai alam kolam jiwa, bahkan alam roda takdir. Mendengar pemikiran ini,
mata banyak orang berbinar. Meskipun Luli tidak memiliki keterikatan yang kuat dengan keluarga Liu, setidaknya dia sekarang adalah prajurit tamu keluarga Liu. Selain itu, Luli sendirian dan tidak punya tempat tujuan. Jika mereka menghabiskan cukup banyak waktu bersama, mungkin akan ada keterikatan. Terlebih lagi, Luli maju untuk Liu Yi. Apakah itu berarti dia menaruh hati padanya? Jika dia bisa menikahi Liu Yi, dia akan resmi menjadi anggota keluarga Liu. Ketika dia mencapai alam roda takdir atau bahkan alam abadi, bukankah keluarga Liu akan langsung bangkit? Lebih dari selusin leluhur keluarga Liu memahami dengan jelas tentang pentingnya seorang jenius bagi sebuah keluarga. Banyak keluarga yang bangkit karena ada seorang jenius di keluarga mereka. Seorang pejuang yang kuat dari alam roda takdir dapat menarik banyak pejuang dari alam kolam jiwa untuk bergabung dengan mereka. Dan seorang pejuang dari alam abadi dapat membuat banyak dari alam roda takdir mengikuti mereka. Semakin muda usia seorang pendekar, semakin cepat kultivasinya. Ketika seorang pendekar telah mencapai usia tertentu, banyak fungsi tubuh yang akan melemah, dan pola pikirnya tidak akan mudah diubah sehingga hampir tidak mungkin ada terobosan dalam kultivasi. Semakin tinggi alamnya ketika seorang pendekar masih muda, semakin besar prestasi yang akan diperolehnya di masa depan. Luli tidak bisa pergi. Beberapa leluhur telah mengambil keputusan. Leluhur 7 menatap mereka dan menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Ia segera membuat keputusan dan berkata, generasi muda akan melampaui yang tua. Kita tidak perlu membahas masalah ini lebih lanjut hari ini. Luli harus tinggal di keluarga Liu. Liu Yi, kau harus menjadi leluhur keluarga kami. Jika tidak, aku sendiri akan mengesampingkan masalah keluarga Liu dan aku akan meninggalkan Pulau Naga Darah besok. Yang lain semua setuju dengannya. Bahkan Patriark 9, yang berjalan mendekat dengan bantuan yang lain, tidak mengatakan apapun lagi. Liu Yi melihat ke arah benteng batu tempat Luli tinggal dan berkata sambil menggigit giginya, menolak akan menjadi tidak sopan. Mulai sekarang, kakek 7, kakek 9, tolong dukung aku dan beri aku petunjuk. Salam, kepala keluarga. Patriark 7 memimpin dan berlutut dengan satu kaki. Yang lain berlutut dan memberi hormat. Bahkan Patriark 9 juga berlutut. Pada saat ini, Liu Yi tidak merasa gembira. Sebaliknya, dia merasa ada beban berat yang tidak terlihat di pundaknya, membuatnya sulit bernapas. Pada hari kedua, Patriark 7 memanggil semua prajurit keluarga Liu dan secara resmi mengakui Liu Yi sebagai patriark keluarga. Karena semua kepala keluarga tidak mengeluh, para murid biasa tentu saja tidak berani mengeluh juga. Tentu saja, beberapa orang diam-diam khawatir. Apakah keluarga Liu akan menuju kehancuran di bawah kepemimpinan seorang wanita muda seperti itu? Bahkan, tidak begitu penting apakah Liu Yi adalah patriark keluarga atau bukan karena masalah keluarga ditangani setelah diskusi di antara beberapa patriark. Pada hari yang sama, para patriark berkumpul bersama untuk rapat seharian penuh. Liu Yi hampir tidak mengatakan apapun. Patriark 7 adalah orang yang terus berbicara. Beberapa pedoman dijelaskan dengan jelas selama pertemuan ini. Pertama, beberapa orang akan dikirim untuk membawa anak-anak dan anggota keluarga lainnya ke sini secara diam-diam. Anggota keluarga ini adalah saudara mereka. Banyak di antaranya adalah anak-anak yang menjadi harapan masa depan keluarga Liu. Khususnya, salah satu anak yang membangkitkan skill Raging Flame Bloodline. Sekarang keluarga Yu tahu mereka telah melarikan diri ke Danau Pulau Seribu, mereka pasti akan berhenti mengejar. Jika anggota keluarga di lembah itu tidak terbunuh, mereka dapat dipindahkan ke sini dengan mudah. Masalah ini diserahkan kepada Patriark Lu yang merupakan pengintai tingkat atas. Dia tidak akan mudah ditemukan saat dia menyelinap kembali. Dia punya banyak cara untuk digunakan. Tanpa kejutan, itu seharusnya bisa dilakukan dengan mudah. Setelah pertemuan itu, Patriark 7 pergi bersama 7 atau 8 orang. Waktu sudah mendesak. Semakin cepat ia bisa kembali bersama anggota keluarga, semakin banyak orang yang bisa merasa lega.
Masalah kedua adalah bagaimana membesarkan semua orang keluarga Liu dan bagaimana mendapatkan sumber daya. Jumlah orangnya sangat banyak. Mereka tidak bisa hanya duduk diam dan makan sampai semuanya habis. Tanpa sumber daya yang stabil, akhir yang menanti keluarga Liu adalah bergabung dengan Pulau Blood Evil, dan keluarga Liu akan mengambil inisiatif untuk melakukannya. Patriark 7 akan meminta seseorang untuk menyelesaikan masalah ini. Dia akan mengunjungi pulau jahat berdarah dan berkeliling pulau-pulau terdekat untuk mengumpulkan informasi dari semua pihak dan mencari jalan keluar. Hal ketiga adalah meminta para leluhur lainnya untuk mendapatkan informasi intelijen tentang suku-suku di Pulau Naga Darah. Pada saat yang sama, beberapa orang akan diorganisir untuk memancing di danau dan mendapatkan beberapa produk akuatik untuk menyimpan makanan. Namun, yang lain akan membangun segala macam perangkap dan penjaga tak terlihat. Seseorang dikirim untuk menutup area dan berjaga di tempat tertentu. Semua ini dilakukan untuk memastikan tidak ada seorang pun dari luar yang akan menyelinap ke pulau itu. Hal terakhir adalah tentang makanan. Mereka baru saja memasuki pulau itu, jadi Patriark 7 memerintahkan agar tidak ada yang mengganggu orang-orang di suku itu. Mereka tidak akan membiarkan apapun terjadi sebelum keluarga Liu bisa mendapatkan pijakan yang kuat di pulau itu. Bahkan memasak pun dilakukan oleh anggota keluarga Liu. Liu Yi mulai sibuk. Dulu dia tidak perlu mengurus apapun, tetapi sekarang tidak. Dia tidak bisa berbicara selama rapat, tetapi dia harus bertindak cepat. Bagaimanapun juga, dia adalah kepala keluarga, jadi dia harus memimpin dengan memberi contoh. Di sisi lain, Luli tidak mempermasalahkannya. Ia terus berkultivasi di kamarnya sendiri. Sesekali, ia akan memikirkan tentang Rolling Thunder Swan skill. Ia hanya bisa melepaskan 5 helai Swan Power sekarang, tetapi ia belum mencapai puncak di mana ia bisa melepaskan 9 helai. Sekarang, kekuatannya belum berlipat ganda, hanya meningkat 1,5 kali lipat. Pulau Naga Darah berafiliasi dengan Pulau Jahat Darah. Selama Sue Chou ada di sini, tidak ada yang berani membuat keributan. Dari orang-orang di suku-suku di pulau itu, bahkan jumlah prajurit alam Xuan Wu tidak banyak, mungkin hanya beberapa lusin. Mereka, tentu saja, takut membuat masalah. Patriark 7 kembali setelah 2 hari tetapi tampak tertekan. Dia telah mengetahui bagaimana persaudaraan Jahat Darah dan Pulau Matahari Terbenam berhasil membesarkan rakyat mereka melalui cara yang sulit ditiru. Ambil contoh Pulau Sundown. Mereka mengembangbiakkan sejenis ulat sutra yang aneh. Sutra yang dihasilkan oleh ulat sutra tersebut dapat ditenun menjadi pakaian yang dapat menyaingi artefak Xuan kelas bumi. Pakaian tersebut disukai oleh para wanita di Danau Seribu Pulau. Pasokan hampir selalu lebih rendah dari permintaan. Harga satu gaun sutra bisa mencapai beberapa ribu kristal Xuan. Ketika Pulau Sundown telah menghasilkan cukup kristal Xuan, mereka akan membeli pelet, artefak Xuan, dan keterampilan Xuan yang dibutuhkan untuk budidaya. Ada masalah. Daun yang dimakan ulat sutra itu istimewa. Ulat-ulat itu juga diberi makan dengan ramuan yang dibuat secara rahasia. Bagaimana orang-orang Pulau Sundown bisa menyebarkan ramuan ini? Mungkin hanya pejabat tingkat tinggi yang tahu ini. Satu-satunya cara untuk mengetahuinya saat itu adalah dengan menghancurkan Pulau Sundown. Pemilik Pulau Sundown Island adalah saudara ipar dari pemilik Pulau Goddown, Sweet Chen. Siapa yang berani bertindak gegabah? Sumber kristal Xuan Pulau Blood Evil juga tidak beragam. Mereka menanam rumput mistis yang langka di pulau itu, rumput ulat darah. Rumput mistis ini adalah salah satu bahan utama pembuatan pelet konsentrasi roh kelas bumi. Selama bertahun-tahun, persaudaraan Blood Evil mengandalkan penanaman rumput ulat darah untuk mendapatkan kristal Xuan. Luli tahu tentang pelet konsentrasi roh. Itu adalah sejenis pelet kelas bumi yang digunakan untuk membantu memadatkan laut roh yang sangat berharga. Selain itu, permintaan akan pelet ini sangat besar. Banyak keluarga yang akan membelinya. Ulat darah tidak khusus untuk persaudaraan Jahat Darah.
Ada 5 pulau di Danau Pulau Seribu yang dapat menanamnya, tetapi khasiat yang ditanam di Pulau Jahat Darah adalah yang terkuat. Menanam rumput ulat darah itu mudah. Bahkan bukan rahasia lagi di Danau Pulau Seribu. Namun, rumput ulat darah tidak dapat dibudidayakan dimanapun. Rumput ini membutuhkan tanah yang terbentuk dari lava. Pulau Blood Evil adalah salah satu tempat terbaik di Danau Thousand Island. Tentu saja, karena alasan ini, tidak ada tanaman yang bisa ditanam di sini. Lebih dari selusin pulau di dekatnya termasuk Kepulauan Naga Darah terbuat dari tanah lava. Namun, Sue Chow pernah mengirim beberapa untuk diuji, dan pertumbuhan di pulau-pulau ini jauh lebih buruk. Kualitas rumput ulat darah tidak bagus. Tidak ada uang yang bisa dihasilkan darinya. Tidak ada lobus, tidak ada kemampuan untuk menumbuhkan rumput mistik atau mengembangbiakan serangga mistik, dan tidak banyak binatang suan di danau terdekat. Dahulu kala, seseorang dikirim untuk memeriksa dasar danau. Tidak ada ramuan apapun yang ditemukan. Keluarga Liu tampaknya terjebak di jalan buntu.